Jadi perhatian, kediaman Yakut Khalil Qaumas nampak sepi usai mantan Menteri Agama di era Presiden Jokowi itu ditetapkan tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Tidak ada aktivitas berarti di depan mahkota residence kompleks kediaman Yakut Khalil Qaumas di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Jurnalis Kompas TV pun tidak diperkenankan masuk ke dalam kompleks atas permintaan warga setempat untuk menjaga ketertiban. Menurut informasi, kediaman Yakut kini hanya dihuni oleh anggota keluarga. Tak cuma di Jakarta, rumah pribadi Yakut Khalil Qaumas di Rembang, Jawa Tengah juga terpantau sepi. Pintu gerbang tertutup rapat. Hanya tampak sejumlah santri beraktivitas di luar rumah. Ketua lingkungan setempat merasa tidak percaya dengan kasus yang menjerat Gus Yakut. Karena di mata masyarakat sekitar, Yakut dikenal aktif dan memiliki hubungan baik dengan warga. Sungguh sangat menyayangkan. Karena bagaimana Gus Yakut itu baik sebelum jadi pejabat, sebelum jadi menteri ya, dia masih aktif di organisasi NU. Orangnya Gus Yakut itu loyal terhadap organisasi. Dia punya kepedulian terhadap lingkungan. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan seorang staf khususnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Jika sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, 92% dari kuota itu untuk haji reguler. Namun dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dijalankan. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus menteri agama pada saat itu. Dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%. Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan menghormati langkah yang diambil KPK. Tetapi kuasa hukum menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Atas kasus ini, Yakut Khalil Qaumas mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan. Awal konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK ini ada pihak-pihak yang diuntungkan atas kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)